Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan mengulas sedikit kisah dalam kitab Maruhul Labid atau Tafsir Mundir ya. Ini tentang kisah dan surat Al-Buruj, kisah Ashabul Ukhdud. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruji wal yaumil maw'udi wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdudin nari dzatil waqud. Idhum 'alaiha qu'udu wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Al-ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dikisahkan tentang Ashabul Ukhdud. Siapa Ashabul Ukhdud itu? Ashabul Ukhdud itu adalah sekelompok orang yang membuat semacam parit yang jadi Ashabul Ukhdud itu golongan orang yang membangun seperti parit atau sungai. Panjangnya itu 40 ziro dan lebarnya itu 12 ziro. Nah, di tempat itu di lubang yang sangat lebar tadi dipenuhi, diisi kayu bakar, diisi minyak, kemudian dibakar. Nah, orang-orang yang mukmin pada waktu itu disuruh loncat sama mereka masuk ke dalam lubang api tadi. Itulah saking dahsyatnya Ashabul Ukhdud. Kenapa sampai dikisahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Nah, di sini diterangkan bahwa dikisahkan suatu saat pada zaman dahulu, ini hadis riwayat Muslim, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, dulu itu ada seorang tukang sihir. Ketika dia sudah besar, dia minta izin kepada rajanya. Wahai raja, inni qad kabirtu. Aku sudah besar, wahai raja. Saya sudah besar, maka fab'ath ilayya ghulaman a'lamahus sihra. Wahai raja, utuslah aku kepada seseorang yang bisa mengajariku ilmu sihir. Jadi laki-laki tadi itu ketika sudah besar, dia minta izin kepada raja untuk belajar ilmu sihir. Nah, kemudian akhirnya raja mengutusnya untuk belajar ilmu sihir pada seorang tukang sihir. Tapi di tengah jalan menuju tempat tukang sihir tadi ada seorang pendeta. Jadi setiap kali anak laki-laki tadi mau pergi ke tukang sihir, dia mampir dulu, dia mendengarkan dulu kalam-kalam ilahi yang dilantunkan oleh sang pendeta. Jadi sebelum dia ke tukang sihir, dia mampir dulu, mendengarkan dulu ceramah-ceramahnya. Jadi memang benar waktu dulu itu pendeta juga masih menyembah kepada Gusti Allah. Tetap agama Yahudi, agama Nasrani semuanya benar. Agama Yahudi semuanya benar. Yang benar itu cuma satu, yang ikut langsung ajarannya Nabi Musa. Yang selainnya salah. Agama Nasrani sama. Yang benar itu hanya satu, yaitu yang ikut langsung ajarannya Nabi Isa alaihissalam. Kalau yang sisanya salah. Sama umat Islam juga sama. Kata Nabi Muhammad suatu saat umat Islam akan terbagi menjadi 70 lebih golongan. Semuanya masuk neraka. Semuanya masuk neraka illa wahidatun, kecuali satu. Siapa itu? Orang yang ikut sunnahnya Nabi Muhammad dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Jadi ketika anak tadi ingin ke tukang sihir, dia selalu mampir dulu di rumah pendeta.
dia mendengarkan apa namanya, mendengarkan sabda-sabdanya, mendengarkan perkataan-perkataannya. Nah, ketika itu dia itu terpergoki oleh keluarganya sampai dipukuli. Nah, sampai dipukuli sama nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian sang rohib, sang pendeta tadi, kemudian anak laki-laki tadi mengadu kepada pendeta, saya selalu dipukuli karena saya belajar kepada Anda, karena saya mendengarkan kisah-kisah Anda, karena saya mendengarkan ceramah-ceramah Anda. Bagaimana? Nah, kata si pendetanya ngomong, kalau kamu merasa takut kepada tukang sihir, kamu berdoa, hasbini ahli. Nah, kalau kamu takut kepada keluarga kamu, kamu berkata, hasbini sahir. Nah, suatu ketika anak laki-laki tadi sedang berjalan, zata yaumin, berjalan di sebuah jalan, bertemu ular yang sangat besar yang selalu mengganggu rakyat di jalan itu. Jadi di tengah jalan dia bertemu ular yang selalu mengganggu manusia. Kemudian apa? Fa'akhadha hajaran. Laki-laki tadi, anak muda tadi mengambil batu. Kemudian berkata, Allahumma inkan rohibu ahabu ilaika minasahir faquni ala qajla hadhil hayati biwasitoti romyil hajari ilaiha. Kata anak tadi, ya Allah, apabila pendeta ini lebih engkau cintai daripada tukang sihir itu, maka apa? Maka selamatkanlah, maka jagalah saya dari ular ini dengan perantara batu ini. Saya akan melempar batu ini. Jika pendeta itu lebih engkau cintai daripada tukang sihir itu, maka ular itu akan mati atau akan kalah. Ternyata dilempar batu itu, fakot talah. Ular tadi mati karena dilempar. Nah, kemudian setelah ular itu mati, ya orang-orang biasa saja, orang-orang tidak takut lagi kepada kalau lewat jalan yang ada ularnya tadi. Berarti sudah sangat jelas sekali ya di sini bahwa ilmu agama itu lebih baik daripada ilmu yang lainnya. Dan si anak laki-laki itu tadi juga yakin bahwa pendeta itu lebih benar ilmunya daripada tukang sihir tadi. Kemudian karena dia tambah yakin bahwa ilmu pendeta itu sangat benar dibandingkan ilmu tukang sihir tadi, maka dia itu selalu belajar pada pendeta tadi, sampai-sampai dia itu bisa mengobati penyakit-penyakit kulit, lepra, penyakit belang. Dia juga bisa mensehati, dia juga bisa mengobati orang-orang yang sakit dan dari penyakit-penyakit. Nah, mungkin hanya segitu dulu kisahnya, mungkin bisa dilanjut di kemudian waktu ya. Fasami ajali sulil maliki wallahu a'lam bissawab.